Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3391. Seluruh prajurit Istana Wanlong sangat takut dengan kekuatan Charlie. Pada saat ini, mereka tidak tahan melihat Porter terlihat begitu sengsara dan putus asa. Lagi pula, hampir mereka semua sudah dibantu oleh Porter. Mereka tidak bisa duduk diam dan hanya menonton. Terlebih lagi, jika Charlie tidak melepaskannya, tidak hanya Porter yang akan mati, tetapi akan sangat sulit bagi mereka semua untuk bertahan hidup. Jadi, satu demi satu, mereka semua berlutut. Berharap berbuat lebih banyak untuk Porter dan memaafkan Charlie bersama. Melihat begitu banyak Master Istana Wanlong berlutut di depan Charlie dan memohon, Yeremia sangat bersemangat di lubuk hatinya. Dari adegan ini, dia melihat harapan kebangkitan keluarga Wade. Apalagi kebangkitan seperti ini bukan berarti menjadikan keluarga Wade nomor satu di negara, melainkan memimpin keluarga Wade menjadi nomor satu di dunia. Di sisi lain dirinya, Cat Van, yang berdiri sendirian, panik sampai ke lubuk hatinya. Semua orang Istana Wanlong berlutut, dan sekarang, di sisi ini, hanya dia yang masih berdiri. Dia tidak tahu apakah harus terus berdiri di sini, atau cepat-cepat berlutut bersama orang-orang Istana Wanlong. Berdiri sendiri tentu tidak tepat, namun, berlutut di depan Charlie, ini sepertinya lebih tidak pantas. Lagi pula, dirinya adalah kepala keluarga Schultz. Sudah bertekad untuk berkabung untuk orang tua Porter. Bukankah lebih miring untuk berlutut pada Charlie sekarang? Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, seorang prajurit Istana Wanlong langsung menyeretnya ke tanah. Cat Van jatuh tersungkur dan hendak bangun ketika wajahnya ditampar oleh seorang tentara Istana Wanlong dan mengutuk dengan suara rendah. "Kamu bajingan tua. Kami semua berlutut untuk menjadi perantara bagi Porter. Mengapa kamu tidak gemetar? Cepat berbaring." Dengan memutar ini, wajah Cat Van langsung membengkak, sangat menyakitkan. Meski ada 10.000 amarah di hatinya, dia tidak berani mengungkapkan apapun. Lagi pula, dalam situasi ini, dia tidak punya hak untuk berbicara sama sekali. Dia hanya bisa pasrah jatuh di samping orang yang memukulnya. Pada saat ini, semua prajurit Istana Wanlong memperhatikan Charlie dengan cermat dengan mata penuh air mata. Mereka semua menunggu tanggapan terakhir Charlie. Charlie melihat penampilan Porter yang tragis, dan berkata dengan tenang, "Begitu banyak orang yang memohon padamu. Lihat mereka semua dengan tulus mendukungmu. Tapi kamu membawa mereka ke Gunung Winteri untuk mati bersama karena kepentingan egoismu sendiri. Apa kamu tidak merasa malu disebut penguasa Istana Wanlong?" Porter tercekik kesakitan dan berkata, "Malu, saya sangat malu sekarang. Saya malu kepada saudara-saudara Istana Wanlong dan malu kepada orang tua saya. Juga malu kepada Anda, Tuan Wade, dan orang tua Anda." Saat dia mengatakan itu, dia menatap Sheldon dan Helen, tercekat dan berkata, "Paman Schultz, Bibi Dun, kalian berdua menjadi perantara untukku. Saya juga merasa sangat malu." Sheldon menghela nafas panjang, tapi tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, dia tidak tahu harus berkata apa untuk menanggapi Porter. Porter segera menatap Charlie lagi, dan berkata dengan serius, "Tuan Wade, jika Anda meremehkan saya, Porter, dan tidak membutuhkan orang cacat seperti saya untuk duduk di sisi Anda, maka saya akan meminta maaf atas kematian. Jika saya mati di sini hari ini, jika saya dapat memuaskan Anda dan meredakan amarah Anda, maka saya segera rela mati dan tidak hidup sedetik pun. Setelah saya mati, saya rela mati di hutan belantara, untuk dimakan oleh serangga, semut, dan binatang buas. Saya hanya meminta kebaikan Tuan Wade. Angkat tangan Anda setinggi-tingginya dan biarkan orang tua saya mati dengan damai." Bab 3392. Charlie sedikit mengernyit, lalu menatap Holden, dan bertanya, "Tuan Harker, apakah Anda membawa pisau?" Holden berkata dengan hormat, "Kembali ke Tuan Wade.
Saya bawa. Holden langsung mengeluarkan pisau pendek yang sangat tajam dari pinggangnya, dan menyerahkannya kepada Charlie dengan kedua tangan. Charlie mengambil pisau pendek itu, lalu melemparkannya ke depan Porter. Dia berkata dengan ringan, "Demi menjadi anak yang berbakti, aku berjanji padamu. Setelah kamu mati, aku tidak akan membawamu pergi, atau menghancurkan tulang belulang orang tuamu menjadi abu atau terkena hutan belantara. Sebaliknya, saya akan membalas kejahatan dengan pemeliharaan dan penguburan orang tuamu bersamamu. Kamu dapat melanjutkan perjalanan dengan ketenangan pikiran." Ketika Porter mendengar ini, senyum santai akhirnya muncul di wajahnya. Ketika dia melihat ke arah Charlie, ekspresi penuh rasa terima kasih. Kemudian, dia membungkuk lagi dan bersujud kepada Charlie. Kali ini, dia membungkuk untuk waktu yang lama sebelum berdiri, lalu berkata dengan rasa terima kasih. "Terima kasih, Tuan Wade, atas kebaikan dan rahmat Anda yang besar, dan telah membalas kesalahan dengan rahmat. Saya, Porter, tidak dapat membalas kebaikan Tuan. Kebaikanmu dalam hidup ini. Saya bersedia menjadi pelayan di kehidupan saya selanjutnya untuk membalas kebaikan Tuan Wade." Setelah itu, dia mengulurkan tangan dan mengambil pisau pendek itu. Tepat ketika dia hendak mengarahkan pisau ke jantungnya dan menusuknya dengan paksa, semua prajurit di Aula Wanlong hampir roboh. Dan sekelompok besar orang berseru sambil berteriak, "Tuan! Jangan! Tuan!" Porter menoleh, menatap bawahannya yang paling setia, dan berkata sambil tersenyum, "Kakak, aku, Porter, melibatkan kalian semua hari ini. Tolong maafkan aku. Selain itu, harap diingat bahwa setelah saya mati, Istana Wanlong akan bubar secara otomatis. Kalian semua tidak boleh menentang Tuan Wade atau keluarga Wade. Jika kalian masih terlibat dalam industri tentara bayaran, kalian tidak boleh memasuki Tiongkok lagi dalam hidup ini. Dan kalian tidak boleh mengganggu ketenangan Cina. Kalian ingat ini." Ketika semua orang mendengar ini, mereka sudah menangis. Mereka tahu bahwa Porter siap mati, dan kata-kata kepercayaan ini adalah perpisahan terakhir. Seseorang tercekat dan berkata, "Tuan, kami dapat menyetujui ketenangan. Tetapi mengapa Anda tidak mengizinkan kami masuk kembali ke Tiongkok? Jika kami tidak boleh kembali ke Huaxia, kami bahkan tidak bisa berziarah di kuburanmu dan beri hormat." Porter tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, "Saudara hanya perlu memiliki hati seperti ini. Tidak masalah kalian berziarah atau tidak." Mengatakan itu, Porter berkata lagi, "Keluarga Waldron saya tidak memiliki keturunan. Kami keluarga hanya 3 orang. Selama 20 tahun terakhir, saya tinggal sendirian di luar negeri, dan orang tua saya pasti selalu merasa kesepian di sana. Tuan Wade cukup baik hari ini, membiarkan keluarga kami 3 orang bersatu kembali. Saya akhirnya dapat menghabiskan waktu bersama orang tua saya dan meminta maaf kepada saya selama 20 tahun terakhir. Kalian tidak perlu melakukan perjalanan jauh untuk datang ke kuburan saya." Porter berkata sejauh ini, hampir 100 tentara Istana Wanlong menangis sejadi-jadinya. Tentara bayaran atas ini yang biasanya membunuh tanpa mencetak mata sekarang rapuh seperti anak-anak berusia 3 atau 5 tahun. Mereka tahu bahwa sekarang Istana Wanlong telah berakhir, situasi keseluruhan telah terselesaikan, dan Porter pasti akan mati. Porter bahkan menganggap perintah Charlie untuk bunuh diri sebagai anugerah besar, yang menunjukkan betapa Istana Wanlong kalah telak kali ini. Saat ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan nyawa Porter, karena nyawa semua orang ada di tangan Charlie. Sedangkan Charlie, sepertinya dia tidak siap membiarkan Porter bertahan. Porter sedikit tersenyum saat ini, dan berkata kepada bawahannya, "Semuanya, urusan dunia harus dibagi untuk waktu yang lama, dan bersatu untuk waktu yang lama. Kalian telah bertempur bersama saya selama bertahun-tahun. Kalian telah bekerja keras. Hari ini, aku mengucapkan selamat tinggal." Porter tiba-tiba mengangkat pisau pendeknya, mengarahkan ke jantungnya dan menusuknya dengan keras. Bab 3393. Meskipun meridian Porter hancur, itu sudah lebih dari cukup untuk bunuh diri dengan pisau. Dengan pisau ini, dia menghabiskan seluruh kekuatannya dengan sangat ganas.
Karena dia hanya ingin menggunakan pisau ini untuk mengakhiri hidupnya dengan cepat. Dia ingin lebih lugas adalah karena dia tidak ingin begitu banyak orang melihatnya bergerak-gerak lama sebelum meninggal secara tidur. Saat ini, dia sudah siap untuk mati. Dan banyak prajurit Istana Wanlong juga memahami bahwa semua ini telah menjadi angka yang pasti. Tidak ada yang bisa mundur. Tetapi pada saat pisau pendek di tangan Porter menembus pakaian baktinya, menembus kulit dada Porter, dan hendak menembus jantungnya, Charlie menendang ringan dengan jari kakinya. Gelombang Reiki melonjak dari jari kaki ke pisau pendek. Segera setelah itu, tepat ketika Porter akan menusukkan pisau ke arah jantungnya, pisau itu tiba-tiba berubah menjadi bubuk di depan dada. Meledak dalam sekejap, dan menghilang di udara. Pada saat ini, semua orang tercengang. Porter sendiri tidak dapat mempercayainya. Dia menemukan bahwa pisau pendek di tangannya telah menghilang. Dan ketika dia melihat ke bawah, hanya ada bubuk halus seperti debu yang tersisa di telapak tangan. Seluruh otaknya belum bereaksi. Pertama, dia tidak tahu mengapa Charlie menendang pisau pendek ini menjadi bubuk. Dan yang kedua, dia tidak mengerti mengapa Charlie tiba-tiba menyelamatkannya saat ini. Dia mengangkat kepalanya tanpa sadar, menatap Charlie dengan wajah tenang, dan bertanya tanpa sadar, "Anda, Tuan? Anda, apakah Anda?" Charlie berkata dengan acuh tak acuh. Ketika Hunter datang ke keluarga Wade kemarin, kakekku menceritakan kejadian masa lalu. Saat dia mengatakan itu, Charlie memandang Porter dan berkata, "Kamu tahu apa yang ayahku katakan ketika dia mendengar bahwa ayahmu bunuh diri dengan melompat dari gedung?" Porter menutupinya dengan ekspresi kosong, dan berkata dengan suara rendah, "Saya tidak tahu, Tuan Wade. Tolong jelaskan secara detail." Charlie menoleh untuk melihat ke arah makam orang tuanya di jarak jauh, dan berkata dengan lembut, "Ayahku berkata bahwa dia tidak membunuh Leonardo, tetapi Leonardo meninggal karena dia. Setelah dia meninggal, ayahku masih merasa bersalah atas itu. Dan apa yang disebut welas asih seharusnya mengacu pada orang-orang seperti dia." Porter berkata dengan sangat malu, "Ayahmu, dia memang penyayang dan saleh. Meskipun saya masih muda, saya mendengar banyak desas-desus tentang dia. Dan banyak orang menyebut dia. Mereka semua mengagumi." "Ya," Charlie mengangguk, dan berkata dengan ringan, "Porter, kamu bisa dianggap sangat berbakti. Tapi di mataku, kamu baru setengah anak yang berbakti. Tahu kenapa?" Porter menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya ingin mendengar detailnya." Charlie berkata dengan serius, "Kata berbakti, jika hanya dipahami sebagai membalas dendam orang tuamu, atau merawat orang tuamu sampai kematian mereka, itu akan sedikit memihak. Karena kamu telah mengabaikan warisan yang lebih penting." Charlie berbicara lagi, 5.000 tahun sejarah Tiongkok. Jika kamu harus memadatkannya, maka itu tidak lebih dari warisan. Warisan. Jika kamu melihatnya secara terpisah, itu berarti warisan dan transmisi. Dalam analisis terakhir, setiap orang harus menjadi penghubung antara masa lalu dan masa depan, alih-alih membiarkan semuanya menjadi milik kamu dan tidak ada penerus. Orang mengatakan bahwa mewariskan pengetahuan unik masa lalu berarti mewariskan filosofi dan kebijaksanaan leluhur. Orang biasa mungkin tidak bisa mencapai puncak ilmu demi para wali. Tapi setidaknya kamu harus belajar dari guru dan mewariskan ilmu yang telah kamu pelajari dari gurumu, orang tuamu dan sesepuh kepada anak cucumu. Bahkan jika kamu bahkan tidak bisa belajar dari seorang master, setidaknya kamu harus terus mewariskan darah yang diwariskan orang tuamu, daripada memotong keturunanmu sendiri. Berbicara tentang ini, Charlie melihat Porter menangis lagi. Jadi dia berhenti sebentar dan melanjutkan, "Pikirkan. Yang mengalir di dalam dirimu bukan hanya darah orang tuamu, tetapi orang tuamu, darah yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Darah-darah ini telah selamat dari perang dan bencana yang tak terhitung jumlahnya dan berlanjut hingga hari ini. Sekarang, mereka akan dihancurkan olehmu, orang tuamu. Apakah orang tuamu akan memaafkanmu?" Ketika Porter mendengar ini, dia tidak bisa menahan tangis. Dia sangat malu bahkan tidak berani melihat ke atas. Charlie melihat perubahannya, dan melanjutkan, "Kamu tidak memiliki ahli waris.
Jika kamu mati, bagaimana jika kamu memiliki saudara laki-laki ini? Ketika mereka masih hidup, karena kamu baik kepada mereka, mereka mungkin masih datang mengunjungi kuburan kamu dan orang tuamu. Setelah mereka meninggal, anak-anak mereka bahkan tidak akan pernah berziarah ke kuburanmu. Jadi mereka tidak akan melakukan perjalanan ribuan mil untuk menyapu kuburan dan memberi penghormatan. Dengan cara ini, setelah beberapa tahun, kuburan keluarga Waldron tidak akan berbeda dengan kuburan massal. Jika ada lagi perampasan tanah, pembangunan, atau bencana alam, makam keluarga Waldron tidak dapat dikumpulkan. Kalau begitu, apa perbedaan antara malu dan abu? Bab 3394. Ketika Porter mendengar ini, dia memerintahkan kepalanya dalam-dalam. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan air mata terus mengalir jatuh ke tanah. Dia juga ingin hidup, namun, dia takut Charlie tidak akan membiarkan dia hidup. Saudara-saudaranya juga tidak akan hidup. Selain itu, untuk menjaga martabat dan ketenangan orang tuanya, dia hanya bisa memilih untuk mati. Namun, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benakku. Itu adalah Charlie tiba-tiba mengubah pisau pendek yang diharapkan tadi menjadi bubuk. Mungkinkah dia berniat untuk menyelamatkan hidup? Tapi segera, Porter menghela napas lagi dalam hatinya dan berpikir, saya terlalu banyak berpikir. Saya sangat tidak menghormati orang tua Charlie. Bagaimana dia mau menyelamatkan hidup saya? Jika saya adalah dia, saya akan membunuh sejak tadi. Charlie kemudian melanjutkan, Porter, kamu harus tahu bahwa manusia itu fana. Tetapi mereka harus berusaha sebaik mungkin untuk mengingat setelah kematian untuk membuktikan bahwa mereka pernah ada di dunia ini. Orang bijak dan pahlawan itu masih bertahan ribuan tahun setelah kematian mereka. Ini adalah tingkat makna tertinggi bagi seseorang untuk hidup selamanya. Bahkan jika orang biasa tidak bisa menjadi orang bijak dan pahlawan, setidaknya mereka dapat meninggalkan nama mereka di silsilah keluarga mereka. Sehingga keturunan mereka dapat mengingat mereka. Seperti keluarga Wade saya, silsilahnya telah diturunkan selama ratusan tahun. Dan setiap leluhur memiliki nama mereka di silsilah. Ini adalah bukti keberadaan mereka. Selama keluarga Wade saya memiliki banyak keturunan, nama mereka tidak akan pernah terlupakan. Berbicara tentang ini, Charlie memandang Porter dan berkata dengan tenang, tapi, jika kamu mati hari ini, nama orang tuamu akan pemakaman di tanah bersamamu. Mungkin kamu, sebagai penguasa istana Wanlong akan dikenang puluhan tahun setelah kematianmu. Tapi siapa yang akan mengingat orang tuamu? Mereka terlempar ke sungai sepanjang sejarah seperti ini, dan tidak akan pernah diingat lagi. Betapa sedihnya, Porter sangat malu saat ini. Awalnya, dia siap untuk mati dengan murah hati. Tetapi sekarang dia tiba-tiba merasa bahwa jika dia mati seperti ini, dia tidak akan memiliki wajah untuk menjumpai orang tua dan leluhur keluarga Waldron setelah kematian. Baginya, kata-kata Charlie seperti pembunuhan. Menyelamatkan hidup yang sama dengan 10.000 kali lebih menyakitkan daripada kematian. Awalnya, dia mengira kematian adalah semacam kelegaan, semacam penyelamatan diri. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia tidak dapat dibebaskan atau ditebus setelah kematian. Dia juga malu dengan orang tua dan leluhurnya. Karena kematian, orang tua dan leluhurnya akan hilang sama sekali dalam sungai panjang sejarah. Itu juga akan membuat keluarga Waldron, yang telah melewati ribuan tahun dan banyak menderita, benar-benar hilang. Biarlah seluruh keluarga ini tidak meninggalkan bukti dan makna keberadaan. Memikirkan hal ini, hatinya terasa lebih buruk daripada kematian. Jadi dia mengangkat kepalanya, menatap Charlie dengan khusyuk dengan sepasang mata yang sangat merah dan bengkak, dan memohon dengan keras, Tuan Wade. Saya bersedia memberikan segalanya. Saya hanya berharap Anda akan bermurah hati. Pada kesempatan ini, saya bersumpah, saya akan melakukan yang terbaik untuk Tuan Wade selama hidup saya. Saya tidak akan pernah menyerah dan tidak akan pernah mati. Charlie tahu bahwa jika dia ingin membunuh Porter, dia harus membunuhnya begitu saja. Tetapi jika dia tidak ingin membunuhnya, dan akan mengambilnya untuk digunakan sendiri, dia harus membiarkannya hancur dan berdiri lagi. Bagaimanapun, orang ini adalah penguasa istana Wanlong.
Dia telah berada di luar negeri selama 20 tahun dan dapat meletakkan fondasi dalam skala besar. Jika hanya mengandalkan paksaan untuk menaklukkannya, maka kesombongan dan ketidaktaatan pada tulangnya pasti masih ada. Setelah beberapa tahun bekerja keras, dia pasti akan melepaskannya dan berdiri di sisi berlawanan dari dirinya lagi. Oleh karena itu, cara terbaik adalah menghancurkan semua kepercayaan orang ini. Tidakkah kamu pikir kamu hebat? Maka kekuatanku bisa memaksamu untuk memotong meridianmu tanpa bertarung. Tidakkah menurut Anda tidak masalah jika Anda gagal, dan Anda dapat menyelesaikan semua kekhawatiran Anda dengan kematian? Maka saya ingin Anda tahu bahwa kematian adalah pilihan yang paling menyakitkan, paling disesali, paling gagal, paling dijanjikan di dunia ini. Ketika Anda tidak memiliki tempat tujuan, semua harga diri dan kepercayaan diri Anda akan hilang. Seperti kata pepatah, 100 penyempurnaan menghasilkan baja. Berulang kali mengecewakan, berulang kali memukul, berulang kali menghancurkan dan membangun kembali. Baru setelah itu dapat ditempa menjadi bilah pisau tajam. Oleh karena itu, Charlie menggantikannya dengan bebas pada Porter. Dia berkata dengan tenang, "Itu saja. Saya baru saja mengambil alih urusan keluarga Wade. Saya membutuhkan tenaga kerja di masa depan. Karena kamu memiliki hati, aku dapat menyelamatkan kamu dari kematian. Kamu memiliki kesempatan untuk berbak. Tetapi kamu dan semua orang Istana Wanlong harus setia kepada saya. Dalam hidup ini, kalian tidak boleh melanggar perintahku." Charlie memandang Porter dan para prajurit Istana Wanlong di belakangnya, dan bertanya dengan tajam, "Kalian, apakah kalian bersedia?" Bab 3395. Mendengar Charlie bersedia melepaskannya, Porter sangat bersemangat hingga hampir pingsan. Tapi dia masih menahan keinginan untuk menangis, dan berteriak tanpa ragu, "Tuan Wade, saya siap." Semua prajurit Istana Wanlong bereaksi dan berteriak dengan penuh semangat pada saat yang sama, "Kami siap." Sejenak, terdengar suara balasan. Gunung bergemuruh. Semua orang di tempat kejadian tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Charlie akan mengampuni nyawa Porter, dan Charlie mampu mengambil alih seluruh Istana Wanlong di bawah komandonya. Banyak orang bahkan tidak mengerti bahwa Porter bersedia bekerja untuk Charlie sebagai ketidakseimbangan atas pengampunan sebelum dia memotong meridiannya. Tetapi mengapa Charlie tidak melepaskan sampai saat terakhir ketika dia memotong meridiannya dan hendak bunuh diri? Apalagi sebelum melepaskan, dia mengkritik keputusan Porter untuk mati dengan murah hati. Nyatanya, Charlie memainkan taktik psikologis yang khas. Semangkuk nasi yang sama, saat pihak lain lapar, dan saat pihak lain akan mati kelaparan, efeknya sangat berbeda. Selain itu, alasan Charlie mengkritik keputusannya untuk mati adalah untuk menghancurkan kepercayaan diri dan martabatnya yang terakhir. Sebab, saat Porter memutuskan untuk bunuh diri, Porter merasa lega. Bahkan jauh di lubuk jantung, pasti masih ada rasa tragedi dan keagungan karena mati dengan murah hati. Jika dia tidak sepenuhnya menghilangkan rasa tragedi, maka dia masih akan menganggap kematian sebagai suatu kehormatan. Dalam beberapa hal, Porter sangat mirip dengan seorang samurai Jepang. Seorang samurai yang benar-benar menjunjung tinggi semangat Bushido mirip dengan Don Quixote. Sekuat apapun dia selalu bangga dan tidak takut mati. Jika seseorang tidak takut mati, mudah bagi Anda untuk mengalahkannya. Tetapi sebenarnya tidak mudah untuk mengalahkannya. Karena kapan saja, dia akan merasa bahwa meskipun Anda tidak cukup kuat dan menderita kekalahan, masalah besarnya adalah membelah perut. Oleh karena itu, dalam hal ini, perlu untuk memahami kebenaran inti. Apakah menurut Anda adalah pahlawan setelah bunuh diri? Tidak. Bahkan jika Anda menjalani operasi caesar, Anda tetap bodoh. Begitu dia tahu bahwa kematian pun tidak dapat menyelesaikan masalah di depannya, semua harga dirinya akan benar-benar runtuh. Ini juga alasan mendasar Charlie ingin mendorongnya secara ekstrim. Dilihat dari efek langsungnya, Charlie telah mencapai tujuannya. Mulai sekarang, Porter dan Istana Wanlongnya akan mematuhi perintah Charlie dengan setia. Bawahan dan teman Charlie sudah sangat bersemangat. Bagi mereka, hari ini benar-benar hari yang paling tak terlupakan dalam hidup mereka. Ini tidak lagi terjadi membuat orang mati dan dilahirkan kembali.
Ini adalah menjadi Buddha, menjadi orang suci, dan berubah menjadi naga. Yule sangat gembira hingga dia menangis. Dia melihat makam Curtis dan bermalam. Saudara Wade, Charlie bertemu dengan naga lapuk hari ini. Dia menduduki istana Wanlong dan menjadi kepala keluarga Wade sambil berbicara dan tertawa. Saya yakin dia tidak akan membutuhkan waktu lama untuk mewarisi keinginanmu dan membuat keluarga Wade berdiri di puncak dunia. Suasana hati Stephen sama dengan Yule. Dia adalah menteri setia Curtis. Dia telah hidup sampai hari ini untuk hari ini. Oleh karena itu, dia menangis tanpa sadar. Sedangkan untuk keluarga Wade, mereka merasakan campur aduk saat ini. Untungnya, krisis besar telah hilang sama sekali. Yang disarankan adalah bahwa Charlie tampaknya telah menempatkan dirinya di atas tahta patriark keluarga Wade hanya dengan kalimat biasa sekarang. Terutama Clayton dan yang lainnya. Mereka langsung merasakan sesuatu yang berbeda dari apa yang diucapkan Charlie kepada Porter saat itu. Clayton berpikir pada dirinya sendiri saat ini. Charlie baru saja memberitahu Porter bahwa dia baru saja mengambil alih urusan keluarga Wade dan membutuhkan tenaga kerja di masa depan. Posisi patriark keluarga Wade, tapi lelaki tua itu dengan jelas meminta untuk mengurus urusan keluarga Wade untuk sementara waktu. Saat krisis ini berakhir, dia harus mengembalikan kekuasaan kepada lelaki tua itu. Bajingan ini, mungkinkah dia akan langsung mengambil posisi? Bab 3396. Anggota keluarga Wade lainnya juga memahami arti ini. Untuk sementara, semua orang kecuali Bibi Charlie, Charlotte Wade, semuanya sangat tertekan. Bagi Clayton, dia lebih suka Gunung Winteri diinjak-injak oleh Istana Wanlong. Dia lebih suka Porter membunuh lelaki tua itu secara langsung. Dan kemudian, sebagai pewaris pertama keluarga Wade, dia segera mengumumkan bahwa dia akan menerima semua syarat dari Porter. Dengan cara ini, dia bisa menjadi kepala keluarga Wade meskipun aset keluarga menyusut hingga setengahnya. Tetapi bahkan jika aset keluarga Wade menyusut setengahnya, mereka masih menempati 3 posisi teratas di negara ini. Keluarga Wade telah menyusut, dan masih berada di posisi teratas. Kesepakatan ini masih sangat berharga, karena dia berpikiran sama dengan Charlie. Keluarga Wade telah damai selama bertahun-tahun, dan lelaki tua itu telah menjadi kepala keluarga selama bertahun-tahun. Jika ada kekuatan eksternal yang kuat yang merusak struktur keluarga Wade, akan sulit bagi orang lain untuk mempengaruhi posisi orang tua itu. Namun, hal terakhir yang ingin dia lihat adalah situasi saat ini. Porter dikalahkan, dan Charlie muncul. Selain itu, metode Charlie sangat kuat. Dia menjadi kepala keluarga Wade, dan semua orang, termasuk Clayton, akan kehilangan hak untuk berbicara dalam sekejap. Di masa depan, mereka hanya bisa meminta makanan di bawah tangan Charlie. Yeremia juga merasa sedikit tidak nyaman saat ini. Dia adalah orang yang hebat. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dikatakan Charlie? Sekarang, Charlie kembali ke keluarga Wade dan mengalahkan Istana Wanlong di Gunung Winteri sendirian. Saat ini, Charlie ingin bertanggung jawab atas urusan keluarga Wade dan menjadi kepala keluarga Wade. Tidak ada yang berani mengatakan tidak, termasuk Yeremia sendiri. Namun, Yeremia tentu saja tertekan ketika dia ditarik dari kudanya hanya dengan beberapa kata dari Charlie. Dia berpikir dengan sedih di dalam hatinya, ketika Zhao Kuangyin, Kaisar Dinasti Song, melepaskan kekuatan militernya dengan segelas anggur. Setidaknya dia mengundang semua orang untuk makan dan bersulang dengan segelas anggur. Mengapa Charlie datang berbaring dan dia langsung mengambil posisiku? Ngomong-ngomong, sapa saja aku langsung. Yeremia merasa seperti sedang menjamu seorang cucu yang telah pergi selama bertahun-tahun di rumah, dan meminta memperlakukan tempat ini sebagai rumahnya sendiri. Jadi jangan sungkan. Tetapi cucunya menemukan seorang pelayan dalam sekejap mata, dan berkata, mulai sekarang, rumah ini milikku. Keluarga terlalu besar untuk dikelola. Jadi kamu tinggal dan membantu aku. Perasaan ini sangat sulit untuk dia terima. Meskipun dia telah memutuskan untuk mewariskan keluarga Wade kepada Charlie di masa depan. Dia berharap setelah kejadian ini, dia secara bertahap akan menggunakan kembali Charlie. Secara bertahap melatih Charlie.
dan juga mendelegasikan kekuasaan kepada Charlie sedikit demi sedikit, membantu dia menaiki kudanya sedikit demi sedikit. Dengan cara ini, kekuasaan menjadi lancar, dan dia dapat terus duduk kokoh sebagai kepala keluarga Wade selama beberapa tahun lagi. Namun, Yeremia juga tahu bahwa dengan kekuatan Charlie, dia tidak membutuhkan dirinya untuk membantu menunggang kuda. Mendesah dan menekankan Yeremia secara bertahap. Dia tahu bahwa hanya Charlie yang bisa membawa keluarga Wade ke puncak dunia. Menghadapi tujuan ini, meski dia terus mendominasi posisi patriark, apa maksudnya? Lebih baik membiarkan Charlie mengambil alih secepat mungkin. Dengan cara ini, dirinya juga bisa memenangkan hati Charlie. Lagi pula, para kaisar yang turun tahta hidup-hidup di zaman kuno tidak hidup dengan cara yang begitu indah. Jika Charlie bisa lebih disukai, bahkan jika dia tidak bisa mengambil alih kekuasaan keluarga Wade di masa depan, dirinya bisa tetap menjadi orang nomor 2 yang bisa eksis seperti maskot. Memikirkan hal ini, Yeremia akhirnya merasa jauh lebih baik. Namun, sebelum ekspresi Yeremia rileks dengan suasana hatinya, Clayton, yang diam-diam mengamati ekspresi ayahnya, melihat ayahnya tampak sedikit tertekan. Dia segera tahu bahwa lelaki tua itu pasti memiliki sesuatu yang menentang Charlie di dalam hatinya. Jadi, Clayton segera mengambil langkah maju, dan berkata dengan suara rendah, "Ayah, Charlie mencoba merebut tahta. Kapan dia mengambil alih urusan keluarga Wade kita? Bukankah sudah jelas dia ingin merebut kekuasaanmu?" Yeremia menamparkan wajahnya, menatap dengan mata berkaca-kaca, dan menamparkan wajahnya. Dengan sekejap, mata Clayton menjadi hitam. Pada saat ini, dia hanya bisa mendengar suara gemuruh tegak lelaki tua itu. "Kamu bajingan. Beraninya kamu memprovokasi hubunganku dengan Charlie. Apa niatmu? Aku masih berbicara di sini hari ini. Kamu membuatku sangat marah." Dengar dengan jelas, mulai hari ini dan seterusnya, posisi patriark keluarga Wade adalah milik Charlie. Bab 3397. Tidak ada yang mengira Yeremia yang tua tiba-tiba akan mengucapkan kata-kata seperti halilintar. Begitu kata-kata itu terucap, semua orang tahu bahwa Clayton pasti baru saja mengeluh kepada lelaki tua itu, dan ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang Charlie untuk merayap. Tetapi tidak disangkanya akan ditampar dengan keras. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Tuan Wade tiba-tiba mengumumkan bahwa dia secara resmi menyerahkan gelar patriark keluarga Wade kepada Charlie. Pada saat ini, bawahan dan teman-teman Charlie sangat bersemangat sehingga mereka mengancam. Dan sebagian besar keluarga Wade, masing-masing dengan wajah sedih, jauh lebih buruk daripada saat Porter meminta Hunter untuk menghancurkan keluarga Wade dengan peti mati. Dengan orang tua yang berkuasa, masing-masing dari mereka dapat menghasilkan banyak uang dari bisnis keluarga Wade. Ditambah dividen dan bonus tahunan yang besar, semua orang hidup dengan nyaman. Namun, semua orang tahu bahwa begitu Charlie menjadi kepala keluarga, pada dasarnya semuanya sudah berakhir. Bagaimana mungkin karakter berdarah besi Charlie membiarkan mereka menghasilkan uang dengan mudah? Pada saat itu, pasti seperti Zhu Yuanzhang saat itu, yang mengawasi keuangan dengan ketat dan tidak memberi mereka ruang ekstra. Clayton bahkan lebih sedih. Dia merasa sedih di hatinya. Apa-apaan ini? Saya datang untuk mengingatkan lelaki tua itu dengan niat baik. Tetapi lelaki tua itu menamparku di depan orang banyak. Dia langsung menamparkan saya dan memberikan posisi kepala keluarga pada Charlie. Apa dia salah minum obat? Yeremia memandang Clayton saat ini. Yang dia pikirkan di dalam hatinya adalah, kepala keluarga saya memang direnggut oleh Charlie. Saya bahkan tidak mendapatkan gelar turun tahta. Ini kesempatan untuk mempromosikan hubungan dengan Charlie. Dan kamu ingin menghasutku, bahkan jika kamu putraku sendiri. Lalu apa? Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa angan-anganmu? Kamu meminta Felix membeli pakaian bakti malam tadi. Aku tahu tadi malam. Kamu bajingan. Kamu ingin menunggu aku disembelih oleh Istana Wanlong. Kamu akan berlutut dan memohon belas kasihan. Dan menerima pencuri itu sebagai dermawanmu. Mulai sekarang, Charlie akan bertanggung jawab atas keluarga Wade. Kamu akan memiliki buah yang enak untuk dimakan. Clayton tidak tahu apa yang memikirkan lelaki tua itu. Dia hanya tahu satu hal. Dia takut dia akan tamat di masa depan.
Pada saat ini, Charlie sedikit terkejut saat kakeknya mengatakan akan mewariskan posisi patriark langsung kepadanya. Tapi setelah bersinggungan dengan hati-hati, dia secara kasar menemukan apa yang dipikirkan lelaki tua itu. Kakeknya memberitahu Porter adalah karena dia ingin menyebutkan nama saya secara langsung. Saya akan bertanggung jawab atas urusan keluarga Wade, yang sama saja dengan langsung menjadi orang yang sebenarnya berkuasa. Orang tua itu pasti tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk kelemahan langit. Dan sekarang dia menyerahkan posisinya ke Pamer. Dia berharap masih bisa mendapatkan bantuan. Bagaimanapun, mereka semua adalah manusia. Sedangkan Clayton, dia pasti telah digunakan sebagai batu loncatan oleh lelaki tua itu. Kali ini, dia sudah mengalahkan Porter untuk naik tahta. Lelaki tua itu menginjak Clayton untuk turun. Charlie akui, keduanya memiliki efek yang sama. Oleh karena itu, Charlie berkata tanpa ragu, di masa depan, dengan saya di keluarga Wade, kita pasti akan dapat terus berkembang dan menciptakan kesuksesan yang lebih besar. Jeremiah maju ke depan, meraih tangan Charlie, dan berkata dengan penuh semangat, Charlie, kamu memiliki keputusan akhir atas semua urusan keluarga Wade di masa depan. Saya percaya keluarga Wade akan berdiri di atas dunia di tanganmu. Charlie mengangguk berat, dan berkata dengan serius, aku akan melakukan yang terbaik. Setelah selesai berbicara, dia melihat paman-paman dan sepupunya. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Selain itu, keluarga Wade hidup damai bertahun-tahun. Banyak tulang orang yang lemah. Saya harus memanfaatkan kesempatan upacara pemujaan leluhur ini untuk memberi mereka suplemen kalsium. Lalu Charlie berkata kepada Holden, Tuan Harker, tolong bantu saya mengawasi semua orang di keluarga Wade. Jika ada yang berani membuang barang-barang dari tubuh mereka, terutama hal-hal seperti pakaian bakti, ikat mereka di tempat. Bab 3398. Sebagian besar anggota keluarga Wade terkejut saat mendengar ini. Karena mereka masih menyimpan pakaian berbakti di dalam pakaian mereka. Proses Charlie menaklukkan istana Wanlong terjadi terlalu mengejutkan. Orang-orang ini sudah lupa tentang pakaian berbakti. Setelah Charlie mengatakan ini, mereka ingat masih membawa bom di badan mereka. Sekelompok orang ini langsung panik. Tidak tahu apa yang Charlie rencanakan selanjutnya. Saat ini, Charlie mengabaikan keluarga Wade. Dia memandangi para prajurit istana Wanlong yang berlutut di depannya. Di antara para prajurit, ada seorang lelaki tua yang berlangganan. Meskipun lelaki tua ini juga terbaring lemah, dia terus melihat sekeliling. Seolah mencari kesempatan untuk melarikan diri. Orang ini adalah kepala keluarga Schultz, Cat Van. Cat Van sudah sangat menyesal saat ini. Dia meratap di dalam hatinya. Kalau aku tahu Porter tidak bisa mengalahkan Charlie. Meskipun 8 tandu mengundangku ke Gunung Winteri, aku tidak akan pernah datang ke sini. Ternyata ini tidak bagus. Aku berlari sejauh ini dengan kain kabung dan berbakti sendirian, dan akhirnya melompat ke dalam lubang api. Aku tidak tahu bagaimana akhirnya sekarang. Aku ingin tahu apakah aku bisa mengkonfirmasi pergi. Tepat ketika Cat Van merasa tertekan, Charlie menunjuk ke kejadian di masa lalu yang juga jatuh dengan kain kabung dan berbakti. Charlie berkata dengan acuh tak acuh, Cat Van, anjing tua, jangan pernah berpikir bisa menyatakan pergi. Berlutut saja untukku, aku masih harus menyelesaikan masalahmu perlahan. Ketika Cat Van mendengar ini, dia ketakutan dan memohon, Tuan Wade, ini, saya tidak ada izin di sini. Saya hanya datang untuk memberi hormat kepada Leonardo dan istrinya. Aku tidak punya niat lain. Charlie mengerutkan kening. Ayo, jelaskan padaku. Kamu memberi hormat kepada Leonardo dan istrinya. Mengapa kamu datang ke kuburan leluhur keluarga Wade? Aku Cat Van tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia gemetar panik. Seolah-olah dia terkena Parkinson dalam sekejap. Charlie menanyainya. Apa? Beraninya kamu datang ke kuburan leluhur keluarga Wade saya dengan kain kabung dan berbakti, dan berani mengaku bahwa kamu datang untuk melihat pertunjukan. Dengan wajah sedih, Cat Van dengan tegas membantah, Tuan Wade, Anda benar-benar salah paham. Saya tidak bermaksud begitu, Charlie dengan sinis berkata.
Kamu tidak berpikir bisa berlari untuk menonton pertunjukan besar, tetapi panggungnya runtuh, kan? Izinkan saya bertanya, apakah kamu menyesalinya sekarang? Ekspresi Cat Van lebih jelek daripada ayahnya yang sudah meninggal. Dia tergagap dan berkata, Tuan Wade, aku benar-benar tidak datang ke teater, Putraku Sheldon memiliki hubungan yang sangat baik dengan Leonardo dan istrinya. Saya datang untuk memberi hormat karena persahabatan. Saya tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Ini semua salah paham. Salah paham. Kesalahpahaman. Charlie bertanya dengan suara dingin. Ini bukan waktu yang tepat. Dan kamu masih berpikir untuk mencari alasan. Aku pikir kamu, patriark dari keluarga Schultz, tidak memiliki IQ yang tinggi. Cat Van akan mati. Dan meratap di dalam hatinya. Ini bukan tentang IQ. Itu karena saya benar-benar tidak punya alasan bagus. Melihat ekspresi yang tidak nyaman, Charlie menunjuk ke prajurit istana Wanlong di samping Cat Van, dan berkata dengan dingin, kamu, beri dia isyarat keras di mulut. Siap, Tuan. Setelah pria itu selesai menjawab, dia meraih kerah baju Cat Van dan menamparnya beberapa kali dari kiri ke kanan. Bagaimana Cat Van bisa menderita karena ini? Dia menangis dan berteriak, saya patriark keluarga Schultz. Saya bisnis elit global. Saya tokoh terkenal di seluruh negeri dan seluruh dunia. Betapa beraninya kamu begitu memikatku. Charlie mencibir. Dan berkata dengan ringan, patriark keluarga Schultz. Maaf, itu dulu. Kamu tidak perlu lagi sekarang. Bab 3399. Kata-kata Charlie mengejutkan Cat Van. Cat Van semakin ketakutan. Dia semakin keras berteriak. Kenapa? Saya menjadi patriark keluarga Schultz selama bertahun-tahun. Mengapa kamu katakan tidak lagi? Tidak lagi. Hak apa yang kamu miliki untuk campur tangan dalam keluarga Schultz? Saya pemilik keluarga Schultz. Dan saya memiliki keputusan akhir untuk semua masalah dalam keluarga Schultz. Charlie berkata dengan jijik. Tentu saja saya tidak memenuhi syarat untuk mengurus urusan keluarga Schultz. Tetapi kamu sekarang berada di Gunung Winteri. Aku memang tidak bisa mengurus keluarga Schultz. Tapi aku bisa menahanmu. Cat Van menahan kesal dan berkata, kamu tidak bisa mengendalikanku. Aku datang dan pergi dengan bebas. Mengapa kamu ingin menahanku? Charlie berkata dengan dingin. Hanya karena kamu datang ke Gunung Winteri memiliki keluarga Wade dengan Rami dan berkabung hari ini. Jika kamu tidak datang, aku tidak akan mengajakmu. Jika keluarga Schultz masih ragu, saya memiliki banyak alasan. Kesalahanmu adalah kamu selalu membuat kesalahan. Dan karena kamu ada di sini, semuanya terserah saya. Setelah itu, dia berteriak dengan tajam. Dia mengarahkan jarinya ke Sophie, dan berkata kepada Cat Van, Cat Van, aku akan memberikan dua pilihan sekarang. Pertama, serahkan posisi patriark ke Sophie secara sah. Lalu pergi ke Maladewa untuk mengasingkan diri. Sebuah pulau untuk pensiun. Kamu akan mati di sana. Dan kamu bisa kembali ke China dalam peti mati. Berbicara tentang ini, suara Charlie tiba-tiba naik sedikit. Dan dia mencibir. Pilihan kedua adalah saya akan segera mengirim kamu dan putra tertuamu Sheldon ke Suriah. Tetapi saya ingin mengingatkan, kualitas hidup di sana sangat rendah. Sangat jauh jika dibandingkan dengan Maladewa. Anda dapat yakin bahwa dengan kontak saya di sana, Anda tidak akan dapat kembali hidup-hidup. Jantung Cat Van berdetak kencang. Dia berkata tanpa sadar. Kamu menculik. Tahukah kamu bahwa aku adalah tokoh elit terkenal di seluruh dunia? Beraninya kamu menculikku. Charlie tersenyum dan berkata, aku terlalu malas menculikmu. Orang tua yang jahat. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Porter dan berkata, kamu bisa mengaturnya. Minta seseorang mengirim mereka ke Hamid. Saya juga akan menyapa tentara pemerintah dan meminta mereka untuk membebaskan pasukan Istana Wanlong. Porter segera berkata dengan hormat. Bawahan mematuhi perintah. Charlie segera menatap Cat Van dan berkata, kamu tahu, aku, Charlie, selalu taat hukum. Aku tidak bisa menculik orang tua jahat sepertimu. Tapi jika Istana Wanlong mengambil tindakan, kamu harus berdoa untuk mendapatkan lebih banyak berkah. Cat Van tiba-tiba bergidik, dan berkata, kamu Charlie, kamu,
Kamu sangat tidak tahu malu. Bagaimana ayahmu Curtis bisa memiliki anak sepertimu? Kamu terlalu terbuka. Jika ayahmu ada di sini hari ini, dia pasti tidak akan mempermalukan orang tua sepertiku. Charlie dengan tegas berkata dengan ekspresi tegas. Ayahku terlalu lurus saat itu. Jadi dia menjadi sasaran kalian kelompok-kelompok. Jika dia sedikit lebih kejam, kamu tidak akan bisa melompat-lompat begitu banyak. Jadi, saya tidak akan pernah membuat kesalahan yang sama seperti yang ayah saya lakukan. Charlie berkata dengan tidak sabar. Karena kamu banyak omong kosong, maka aku akan menganggap kamu mengambil pilihan kedua. Segera, dia berkata kepada beberapa tentara Istana Wanlong. Kalian, ikat dia. Setelah tiba di Suriah, serahkan kepada Hamid. Beritahu Hamid untuk tidak melepaskannya. Siapkan saja sebuah pilar di puncak gunung. Telanjangi dia di atas sana. Biarkan dia makan, minum, dan tidur di atasnya. Beberapa prajurit Istana Wanlong segera berkata dengan hormat, bawahanmu patuh. Mendengar ini, Cat Van tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa cemas, dan berkata, saya tidak akan pergi ke Suriah. Saya tidak akan pergi. Charlie berkata dengan tidak sabar, tutup mulut. Ikat dia ke pilar marmer putih di gapura. Kirim dia bersama Seldon besok. Ketika Seldon mendengar ini, dia sangat terkejut hingga menjadi pucat. Dan buru-buru berkata, ayah, kamu tidak boleh pergi ke Suriah. Tempat itu sarang gunung yang malang, dan selalu ada perang setiap hari. Berada di sana 10.000 kali lebih menyakitkan daripada berada di penjara. Bab 3400. Seldon memiliki 10.000 asalan tidak ingin kembali. Namun, dia juga menyadari, tidak peduli seberapa banyak dia memohon pada Charlie, pikiran Charlie tidak akan berubah. Satu-satunya cara untuk mencegahnya kembali ke Suriah adalah dengan segera menjadikan Putri Sophie sebagai kepala keluarga Schultz. Karena Charlie pernah berkata, jika Sophie menjadi kepala keluarga, dirinya bisa kembali. Baru saja, ketika dia mendengar bahwa Charlie ingin lelaki tua itu minggir, kemungkinan pertama dan satu-satunya yang muncul di pikiran adalah bahwa Charlie ingin Putri Sophie mengambil posisi patriark keluarga Schultz. Tetapi ketika dia merasa bahwa masalah akan berubah, dia tidak mengira lelaki tua itu berani tidak mematuhi Charlie. Bukankah dia menanyakan masalah? Cat Van juga berantakan saat ini. Dia dulu berpikir bahwa dia adalah kepala keluarga terbaik di negara ini. Dan Charlie tidak bisa mengirimnya ke luar negeri. Jika berita ini menyebar, keluarga Wade pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Namun, Charlie juga bukan orang bodoh. Dia pasti tidak bisa secara terbuka mengikat Cat Van. Dia meminta Istana Wanlong mengambil tindakan. Organisasi tentara bayaran seperti Istana Wanlong bahkan berani melawan perang saudara di negara lain, apalagi Cat Van belaka. Oleh karena itu, saat ini, Cat Van sangat bingung. Pada saat ini, Seldon takut Cat Van akan mengganggu Charlie, dan pada akhirnya semuanya selesai. Seldon berkata, ayah, jangan berpikir Charlie bercanda denganmu. Aku sudah dikirim ke Suriah. Lihat aku sangat kurus sekarang. Dia bukan hanya menyekapku. Stephen juga dipenjara di peternakan anjing miliknya. Dia masih punya kesempatan untuk bebas. Kalau kamu tidak menyerah, Charlie pasti akan mengirimmu ke Suriah. Dengan kondisi tubuhmu, jika kamu benar-benar dikirim ke Suriah, kamu hanya dapat bertahan 1,5 tahun, kamu akan dimakamkan di sana. Cat Van merasa hatinya bergetar setelah mendengar ini. Baru pada saat itulah dia akhirnya mengerti bahwa Charlie bahkan bisa menaklukkan Istana Wanlong dan bahkan menculik kedua putra. Dia tidak mungkin hanya menakut-nakuti dirinya sendiri. Jika dia benar-benar dikirim ke Suriah, dia tidak akan dapat melarikan diri. Dia telah mendengar tentang kemampuan Hamid. Dia bahkan tidak dapat dikalahkan oleh Istana Wanlong. Jika dirinya dikirim ke sana, dengan kemampuan keluarga Schultz, tidak mungkin dia menyelamatkan dirinya. Kalau begitu, satu-satunya hal yang menungguku adalah jalan buntu. Pada saat ini, para prajurit Istana Wanlong sudah memegang tangannya dengan erat. Salah satu dari mereka mengeluarkan handuk yang dia tidak tahu harus melakukan apa, dan akan memasukkannya ke dalam mulut. Pada saat ini, wajah Cat Van pucat karena ketakutan. Matanya terbuka lebar. Dan dia berkata dengan putus asa,
Jangan ikat. Saya akan memilih yang pertama. Aku memilih yang pertama. Setelah itu, dia menatap Charlie, sambil berseru dan berkata, Tuan Wade, saya bersedia menyerahkan posisi patriark kepada Sophie. Tolong tunjukkan tangan Anda dan biarkan saya pergi. Saya akan menandatangani semua formalitas dan pindah ke Maladewa. Ke Maladewa, Charlie berkata dengan dingin. Tadi aku sudah memintamu untuk memilihmu. Sekarang kondisinya sudah berubah. Jangan berpikir Maladewa. Ada sebuah negara di Afrika bernama Madagaskar. Apa kamu ingin tahu tentang negara ini? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.